Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak nih. Saya doakan yang jawab salam yang punya hutang, hutangnya cepat lunas. Wah, sing banter ke hutangnya akeh. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam ini mari kita senantiasa bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, pertemuan kita, majelis kita ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, dan pulang dari sini keimanan kita meningkat, ketakwaan kita meningkat, ketaatan kita meningkat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam ini yaitu memburu hidayah. Di dalam kitab Surut Doa wa Mawadul Ijabah fi Du'ail Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Ali Al-Qahtani, bahwasanya ada perkara penting yang harus kita minta kepada Allah sebelum meminta urusan yang lain. Ada perkara yang paling urgen Bapak Ibu di dalam kita memanjatkan sebuah doa kepada Allah sebelum meminta kepada yang lain, yaitu di antara perkara yang paling penting, perkara yang paling urgen yang kita minta kepada Allah adalah urusan hidayah. Sebab permintaan ataupun minta hidayah itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, ya, dalam potongan hadis qudsi Allah pernah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, wahai hambaku, kullukum dhalun, kalian itu pada hakikatnya, pada dasarnya dhalun. Apa itu dhalun? Tersesat, tidak mengerti apa-apa. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ini yang menjadi dasar Bapak Ibu, kenapa kita harus memburu hidayah. Karena kita ini sudah diterangkan oleh Allah yang pada hakikatnya tidak mengerti apa-apa. Ketika kita lahir nggak ngerti apa-apa, sebagaimana Allah kuatkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengerti apa-apa.
Jadi kita keluar dari perut ibu kita ke dunia, nggak bawa apa-apa dan nggak ngerti apa-apa, nggak bawa apa-apa dan nggak ngerti apa-apa. Lalu Allah fungsikan pendengaran kita, Allah fungsikan penglihatan kita, Allah fungsikan akal kita, supaya kalian bersyukur dengan 3 alat yang paling vital di dalam tubuh kita ini, supaya kita ini menjadikan 3 alat ini untuk merengkuh hidayah. Para ulama membagi hidayah niku enten sekawan, ada 4 ya. Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Badaul Fawaid, hidayah itu ada 4. 1, hidayatul amah, hidayah yang Allah berikan kepada seluruh manusia, bahkan hewan pun juga mendapatkannya. Apa itu Bapak Ibu? Hidayah naluri untuk mencari kemaslahatan dalam hidup, dan hidayah naluri untuk menolak kemahdorotan di dalam hidupnya, mencari makan, mencari papan, mencari sandang untuk istrinya, anaknya. Ini adalah Allah berikan naluri kita seperti itu, dan ini tidak memandang siapapun. Siapapun manusia mendapatkan naluri ini, baik dia orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, baik orang yang taat ataupun orang yang maksiat. Dia mendapatkan hidayah secara umum, naluri untuk mendapatkan kemaslahatan hidup. Kemudian yang kedua adalah hidayatul irsyad ya. Hidayatul irsyad yaitu hidayah penjelasan kepada seseorang tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dan penjelasan ini adalah dilakukan oleh para nabi. Allah mengatakan, wa innaka la tahdi siratal mustaqim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah penjelasan. Dan kita sebagai umatnya Bapak Ibu untuk meneruskan kewajiban ini kepada saudara-saudara kita, untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Yang dulunya nggak sholat, supaya kita terangkan supaya dia mau sholat. Dia nggak ngaji, ayo kita dekati, kita jelaskan supaya dia mau ngaji ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita mampu memberikan satu orang melalui lesan kita, melalui ajakan kita, kok satu orang ini bisa berubah, yang dulunya jelek menjadi baik, yang dulunya tidak sholat menjadi sholat, yang dulunya tidak ngaji menjadi ngaji, itu pahalanya luar biasa kata Rasulullah. Seperti Allah berikan kita itu lebih daripada unta merah. Nabi mengatakan, wallahi la ahdiyaka bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, satu orang yang engkau berikan hidayah, satu orang yang bisa engkau sadarkan, itu lebih baik daripada satu ekor unta merah. Subhanallah. Unta merah itu adalah kendaraan yang paling mewah pada waktu itu, paling mahal. Jadi kalau kita ingin mengkaitkan unta merah pada zaman sekarang, ya silahkan Bapak Ibu masuk ke showroom ya, showroom mobil atau showroom motor, tanya sama karyawannya, Mas, saya mau tahu mobil sini yang paling mahal, yang harganya di atas berapa? Ya, di atas miliaran, di atas ya berapa miliar lah. Ya. Ketika ditunjukkan, ini Pak, ini Bu, ya sudah, kita tinggal pulang, gitu. Kita tidak ingin beli, cuma ingin ya, mencocokkan kira-kira. Ternyata memberikan wasilah satu orang itu sadar, itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mahal pada hari ini. Subhanallah ya. Belum lagi amalan jariah
yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sadarkan, kita juga kena. Kita ngajarkan ilmu sehingga dia melakukan apa yang kita sarankan, kita bisa mendapatkan pahala dari itu. Kemudian yang ketiga adalah hidayatut taufik, yaitu kecenderungan orang di dalam menerima kebenaran. Hatinya lapang ketika mau menerima kebenaran, itu adalah urusannya Allah. Kalau kita ditugasi hanya menyampaikan, tapi urusan hidayatut taufik, hati seseorang mau menerima kebenaran, itu merupakan hak prerogatif Allah. Meskipun kadang-kadang orang yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, ketika dia berbuat maksiat, kemudian susah untuk kita kasih tahu, dan kita sudah berusaha mendakwai, kemudian kok sulit untuk menerima, berarti dia belum mendapatkan hidayatut taufik. Karena memang Allah sudah mengatakan dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah hati dia untuk mampu menerima kebenaran. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi Nuh saja tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Nabi Ibrahim tidak bisa ngasih hidayah kepada bapaknya, meskipun hidayatul irsyad sudah diberikan. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, yang beliau menginginkan sekali di saat-saat terakhir beliau untuk masuk Islam. Masya Allah. Dan yang terakhir, hidayah dukhul ilal jannah awin nar, petunjuk di dalam masuk neraka atau surga. Kalau dia tersesat, maka akan masuk ke dalam neraka. Kalau dia mendapatkan hidayatul irsyad dan taufik, dia akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu bagi kita sebagai seorang muslim, hendaklah terus untuk meminta dan memburu hidayah. Apapun kondisi kita Bapak Ibu, apapun kondisi kita, baik kita ini alim atau jahil, tetap minta hidayah. Baik kita itu kaya atau miskin, tetap terus memburu hidayah. Baik kondisi kita sehat atau sakit, tetap untuk terus meminta hidayah. Karena para ulama mengatakan ada 5 kondisi seseorang itu butuh hidayah. Nah ini ada 5 kondisi manusia itu butuh hidayah. Kondisi yang pertama apa Bapak Ibu? Kondisi yang pertama adalah dia dalam kondisi bodoh, dia dalam kondisi jahil terhadap urusan ilmu agama. Maka ketika seseorang itu jahil dalam urusan ilmu agama, dia lebih butuh hidayah. Karena ketika seseorang itu jahil di dalam urusan agama, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat untuk akhiratnya dan mana yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu semua bisa membedakannya harus dengan ilmu. Makanya ilmu itu kunci dari segala kebaikan. Tapi kalau orang bodoh, kunci dari segala kedzaliman dan kejahatan. Kata Imam Ibnul Qayyim, aslu kulla khairin huwa al ilmu wal adlu. Pondasi segala kebaikan itu 2, yaitu ilmu dan keadilan. Pokoknya kalau ada ilmu, ada keadilan, kebaikan itu akan lancar ngalir. Wa aslu kulla syarrin, ya, dan pondasi segala keburukan itu apa? Al jahlu wa dzulmu, kebodohan dan kedzaliman. Selama ada 2 ini, kebodohan menyebar di mana-mana, kedzaliman menyebar di mana-mana, maka keburukan juga akan menyebar di mana-mana. Maka untuk mengatasi ini semua adalah dengan ilmu dan keadilan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kondisi yang pertama tadi adalah dia bodoh
Orang yang bodoh terhadap ilmu agama, maka dia harus memburu hidayah. Yang kedua, kondisi orang yang butuh hidayah adalah dia sudah berilmu, dia sudah ngaji, tetapi orang tersebut tetap harus minta hidayah kepada Allah. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya ilmu yang dikaji, ya, ilmu yang dia pelajari itu kebenaran, ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan pemahaman para salaf, para anbiya. Karena hari ini juga ada ketika orang belajar justru malah kepada aliran-aliran sesat. Apalagi Indonesia ini aliran sesat banyak sekali. Ya, oleh karena itu ketika kita itu ngaji, berilmu, minta kepada Allah supaya ilmu yang kita kaji juga ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian yang ketiga, setelah Allah kasih ilmu yang benar, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para nabi, sesuai dengan pemahaman para salaf, apakah sudah cukup? Tidak. Kita tetap memohon hidayah. Apa Bapak Ibu? Supaya kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang benar. Berapa banyak Bapak Ibu di antara kita ngerti fadilah sholat berjamaah di masjid? Saudara-saudara kita yang di sana itu, ya, bukan yang di sini, ngerti sholat wajib itu pahalanya 27 derajat jamaah di masjid. Tapi berapa banyak pula mereka yang meninggalkan sholat jamaah. Lah niki padahal paham, bahkan mereka tahu yang namanya sholat itu wajib, tetapi mereka juga banyak meninggalkan sholat. Berapa banyak kita tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran, tapi berapa banyak pula dalam urusan mengamalkan membaca Al-Quran masih banyak yang tidak membaca satu hari pun dan tidak ada rasa menyesal. Padahal kita sering mendengar jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadikan Quran itu sebagai petunjuk. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Nah ini para ulama mengatakan di antara tanda-tanda menjadikan Quran petunjuk itu adalah satu, dia sering membacanya. Nah, dia sering membacanya. Minimal sehari itu 1 juz, ya, 1 juz. Sebulan hatam. Sebagaimana Rasulullah pernah menasihati kepada sahabatnya Abdullah bin Amr, ya Abdullah, iqra' Quran fis sahr, hatamkan Quran dalam waktu 1 bulan. Abdullah menjawab, ya Rasulullah, ini ajiduku ala dalik, saya masih bisa kurang dari 1 bulan. Oke, iqra' Quran fi isrinal lailah, hatamkan Quran dalam waktu 20 malam, masih kenyang lagi. Ya Rasulullah, saya masih bisa kurang dari 20 malam. Oke, iqra' Quran fi sab' la tazid ala dalik, hatamkan Quran dalam waktu 1 pekan. Wes aja kenyang meneh gitu. Subhanallah, itu kalau dikasih kesempatan kenyang lebih kurang dari 1 pekan bisa saja itu. Nah kira-kira kalau kita seandainya ini ditawari oleh Rasulullah menghatamkan Quran dalam waktu 1 bulan, kira-kira ngenyang boten Pak? Ngenyang nggih? Ngenyangnya maju napa mundur? Nah, kompak. Nah, maka ini yang pertama saja sudah begitu luar biasanya beratnya. Padahal luar biasa. Baca Quran itu sebenarnya sebentar. Kalau 1 hari 1 juz berarti 1 hari 10 lembar. 10 lembar dibagi 5, berapa lembar? 2 lembar. 2 lembar butuh waktu berapa menit? Jenengan nonton sinetron berapa menit? 1 jam lebih, 2 jam, bahkan artisnya nangis, jenengan ikut nangis gitu. Artisnya nangis dibayar, jenengan nangis nggak dibayar. Ini Masya Allah. Ini
Yang kedua adalah menghafalnya. Jadi menghafal Quran ini kita berusaha, basahkanlah lisan kita dengan banyak menghafal Al-Quran ya. Tidak hanya khusus anak-anak kita yang berada di pondok pesantren tahfidz, tapi kita juga berhak untuk menghafal Quran. Jangan sampai sejak balik sampai umur sekian 55 tahun hafalnya cuma 3 kul. Nah, ini apa aja itu Pak? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah 1 kul ya ayyuhal kafirun, itu pun bulet. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud. Jadi bisa masuk nggak bisa keluar ya. Apalagi ngapal watini tekan wal asri gitu ya. Watini wal zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfala safilina ila alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iki piye? Astagfirullahaladzim. Ini yang ketiga, jadikanlah Quran untuk diamalkan. Yang keempat, ditadaburi, dipelajari. Yang kelima, didakwahkan. Yang keenam, sabar. Subhanallah. Karena kita harus ngelos dodo nih, kebanyakan kaum muslimin Quran itu hanya dijadikan hiasan ya, tidak dibaca. Bahkan yang parah, ada kaum muslimin yang rumahnya nggak punya Quran tapi motornya 3. Wah, ini TV-nya berapa inch itu, Masya Allah, kayak biskop, tapi Quran nggak punya. Atau yang juga parah nih, punya Quran, beli tahun 2008 sampai 2020 masih segelan, masih plastikan. Wah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, inilah makanya penting untuk mohon kepada Allah hidayah. Ketika kita belajar ilmu yang benar, dimampukan untuk mengamalkannya. Berapa banyak kita tahu keutamaan qiyamul lail, tapi berapa banyak pula yang bangun di waktu malam. Dia bangun, tapi bukan qiyamul lail, cuma hanya masuk kamar mandi terus tidur lagi. Ya, ini. Kemudian yang keempat, setelah Allah berikan kepada kita ilmu yang benar, amal yang benar, apakah cukup? Tidak. Tetap memohon hidayah kepada Allah supaya kita istiqamah di atas ilmu dan amal yang benar. Berapa banyak orang yang sudah ngaji, sudah amal baik, ternyata di penghujung kematiannya malah tidak istiqomah. Kita masih separuh perjalanan, masih panjang juga. Makanya tetap butuh istiqomah di atas itu. Dengan banyak berkumpul dengan orang soleh, dengan banyak mencari majelis ilmu sebagai sarana untuk istiqomah. Dan yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan amal ilmu yang benar, kemudian istiqomah, yang terakhir tetap minta hidayah kepada Allah supaya terakhir kali, nafas yang terakhir ketika kita mati, kita di dalam ilmu dan amal yang benar, sehingga mati kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama juga menerangkan kepada kita dengan cara apa ya kita meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kita meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ada 2 cara. Yang pertama, banyak berdoa. Nah, ini banyak berdoa. Doa ini sudah kita lantungkan secara otomatis di dalam sholat kita, nih Bapak Ibu. Kita baca Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada mohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali, Pak? Nah, 17 kali. Ya. Itu kalau sholatnya kalau nggak bolong gitu ya. Kalau bolong ya nggak sampai 17 gitu ya. Belum lagi ditambah sholat sunnah kita, sholat malam kita bersama witir 11 tambah 17
28, ditambah sholat qobliyah ba'diyah 12 rakaat menjadi 40 rakaat. Masya Allah. Siapa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau dia memohon kepada Allah sehari 40 kali ihdinas siratal mustaqim? Itu belum lagi tambah duha, belum lagi tambah sholat tahiyatul masjid dan sholat-sholat yang lainnya. Makanya orang itu kalau sholat, insya Allah kalau sholatnya benar-benar dia akan mendapatkan hidayah. Di luar sholat dia berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, yang batil itu batil, yang jelek itu jelek, dan berikanlah kepada kami untuk menjauhi keburukan itu. Nah ini yang pertama, ini banyak-banyakin doa, baik ketika kita baca Fatihah waktu sholat ataupun di luar sholat. Ini yang kedua, kata para ulama, di antara kita minta hidayah adanya ikhtiar. Selain daripada kita berdoa, selain daripada kita memohon hidayah, juga kita harus ada ikhtiar secara nyata dalam kehidupan kita untuk memburu hidayah. Sebagaimana tema kita ini, memburu hidayah, harus diburu. Nggak bisa hidayah itu datang sekonyong-konyong, nggak bisa hidayah itu datang tanpa usaha, nggak bisa. Harus ada yang namanya ikhtiar. Apa usahanya Bapak Ibu? Kata para ulama, yang pertama, usaha yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin memburu hidayah, semangat di dalam bertolabul ilmi. Nah ini, semangat di dalam bertolabul ilmi. Jadi ketika kita ingin hidayah Allah, harus rajin menghadiri majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu kita insya Allah banyak pengetahuan. Dengan ilmu itu akan merubah pola pikir kita, akan merubah kehidupan kita. Yang dulunya tidak baik menjadi baik, yang dulunya baik menjadi lebih baik. Masya Allah. Dan menuntut ilmu itu Masya Allah diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan Nabi itu sampai sayangnya kepada umat Islam, kepada umatnya, sampai beliau mewajibkan supaya umatnya itu enggak tersesat, tidak dibodohi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan wasilah. Apa itu wasilah menuntut ilmu? 3: pendengaran, penglihatan, dan akal. Subhanallah. Yang tadi saya sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah mengeluarkan dari perut ibu kita ya, dalam kondisi nggak ngerti apa-apa, lalu Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan akal hati supaya kalian bersyukur. Maksud syukurnya kita dengan telinga yang sehat, mata yang sehat, akal yang sehat adalah digunakan untuk bertolabul ilmi. Makanya ada ancaman kalau orang yang sehat, matanya, telinganya, akalnya sehat, tapi kok tidak untuk bertolabul ilmi, mentadaburi ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, ancamannya berat. Apa itu Bapak Ibu? Neraka jahanam.
Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walaqad darokna, kami akan penuhi neraka jahanam. Siapa yang akan dipenuhi neraka jahanam itu? Kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Manusia dan jin yang bagaimana yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam? Satu, lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah kasih hati, kasih akal yang bisa untuk memahami, cerdas, tapi akalnya, hatinya nggak pernah memahami ayat-ayat Allah. Nah, niki malah hatinya, akalnya digunakan untuk memahami hal-hal yang maksiat. Tiap hari pegangannya tafsir mimpi ya, gitu. Tadi malam saya mimpi kucing nabrak ember, kucing sikile papat, ember bentuknya bunder 40. Jarene ngoten niku. Nah, ini akhirnya berjudi, naudzubillah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan mata yang bisa melihat, mata yang sehat, namun matanya tidak digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah alam. Gunung, laut nggak pernah direnungi, Al-Quran nggak pernah dilihat, dibaca, ditadaburi, malah matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Matanya untuk melihat hal-hal yang Allah tidak suka, gitu ya. Dan yang ketiga, walahum adanun la yasma'una biha. Allah berikan kepadanya pendengaran yang sehat, namun pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mauidhah hasanah yang mampu membangkitkan keimanannya, tetapi pendengarannya malah digunakan untuk mendengarkan mantra-mantra zina, lagu-lagu jahiliyah yang temanya itu cuma berputar pada 3 judul: cinta, benci, dan rindu. Baik, makanya orang yang sudah diberikan ini tidak mau nuntut ilmu, kata Allah, ulaika kal an'am. Orang yang tidak ngerti ilmu agama diibaratkan seperti binatang ternak. Naudzubillah min dzalik. Padahal manusia sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, karena perbuatan dirinya lah menjatuhkan ke dalam golongan yang hina. Makanya ada syair bahasa Arab mengatakan, laula ilm lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia seperti binatang. Subhanallah. Maka inilah yang membedakan kita dengan hewan, yaitu ilmu, petunjuk. Dan orang yang berilmu itu fa insyaallah diberikan oleh Allah, Bapak Ibu, keutamaan. Dia akan selalu dalam kebaikan. Kata Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang pingin dirinya itu diberikan kebaikan oleh Allah, tanda-tanda diberikan kebaikan oleh Allah apa? Allah fahamkan ilmu agama. Nah ini, karena dengan dia paham ilmu agama, dia akan paham dalam melangkah, bertindak, supaya waktunya, umurnya tidak akan sia-sia. Dia betul-betul perhatikan, karena dia paham. Beda dengan orang yang nggak paham, karena sudah dibedakan oleh Allah. La yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dibedakan oleh Allah. Orang yang berilmu tenang, jelas arahnya, untuk apa dia hidup. Nah, makanya mari Bapak Ibu, di antara cara memburu hidayah,
banyak-banyaklah untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang kedua, kata para ulama, di antara usaha dan ikhtiar kita di dalam memburu hidayah adalah kita hindari maksiat. Nah, ini hindarin apa? Maksiat. Karena maksiat ini ternyata membuat sulit hidayah itu masuk. Maksiat itu sulit menembus kebenaran itu menembus hati kita. Karena Nabi yang ngomong sendiri di dalam sebuah hadis, innal mu'min idza adnaba dzanban kana nuqtatus sauda. Seorang mukmin itu kalau dia berbuat dosa, maka akan ada satu titik hitam. Ya. Kalau dosanya nggak dihentikan, titik ini akan bertambah. Ya. Tek 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 sampai hatinya gelap. Ketika hatinya gelap, hitam, sulit untuk bisa menerima kebenaran. Makanya ini masya Allah, fa'in taba, kata Nabi, fa'in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbahu. Kalau dia tobat, dia berhenti dari kemaksiatannya, dia istighfar kepada Allah, fa insyaallah saqula qalbahu, hatinya jernih lagi. Ya, makanya sering-seringlah untuk bermuhasabah. Ya, karena Imam Syafi'i itu juga mengatakan dalam perkataannya, al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Makanya Bapak Ibu berusahalah untuk menghindari maksiat sekecil apapun. Kalau ada hati kita keras, nasihat gak masuk, mudah marah kalau dinasihati, wah ini tanda-tanda hatinya sakit. Biasanya kalau hati yang sakit, ada kemaksiatan yang dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara ikhtiar dan usaha kita di dalam memburu hidayah adalah jauhi sifat sombong. Nah, ini sifat sombong itu termasuk penghalang untuk masuknya hidayah di dalam diri kita. Ya, sombong itu bahayanya ngeri ya. Di akhirat dia tidak bisa masuk jannah. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji kesombongan. Subhanallah. Masya Allah. Kata para sahabat, qalu ma huwal kibr ya Rasulullah, apa itu sombong? Nah, ini penting. Nabi mengatakan sombong itu adalah batorul haq wa ghamdun nas. Orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sifat sombong itu warisan iblis. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar, enggan lagi, sombong. Dan iblis termasuk orang-orang yang kafir, golongan yang kafir. Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, hai iblis, kenapa kamu itu enggan ketika aku perintahkan engkau sujud kepada Adam? Dia jawab, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api itu lebih keras, lebih berani, lebih kuat, sedangkan tanah di bawah diinjek-injek. Itu logika iblis gitu ya. Ya, ngeri ya. Maka akibat perbuatan iblis ini Allah menurunkan dia dari surga. Fahruj, ya. Qala fahbit minha fama yakunu an tatakabbaru fiha. Fahruj innaka minas saghirin. Kamu keluar dari surga, turun kamu. Surga tidak pantas bagi golongan yang sombong seperti itu. Maka kita perlu waspada Bapak Ibu. Ternyata ada
pendongkrak sifat sombong itu juga ada. Kalau kita nggak waspada, kita bisa kena kesombongan ini ketika kita punya beberapa hal ini. Satu, hal-hal yang membuat kita sombong, punya ilmu. Nah ini, punya ilmu. Mungkin ilmunya banyak, bisa baca kitab, gelarnya sak renteng. Ketika yang menasehati adalah orang yang nggak punya gelar, sulit dia menerima. Padahal kita harus sadar, apapun gelarnya, pinternya kayak apapun juga yang namanya salah pernah terjadi selama dia manusia. Ya, karena sudah ada hadisnya, kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoin at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah. Jadi kalau punya ilmu juga bisa wasilah untuk sombong kalau dia tidak berhati-hati. Yang kedua, punya harta yang banyak. Ini juga bisa menolak kebenaran, memunculkan sifat sombong. Ketika yang menasehati adalah orang yang miskin, orang yang berada di bawahnya, dia sulit menerima. Kemudian yang ketiga, di antara perangkat sombong itu adalah dia punya jabatan, ya, punya kedudukan. Ketika yang nasihati itu adalah rakyat kecil yang nggak punya apa-apa, diremehkan, ditolak dan meremehkan tadi. Kemudian dia punya popularitas, terkenal, itu juga hati-hati ketika nggak waspada, bisa menyebabkan kesombongan. Ketika yang nasihati itu adalah yang nggak kenal, ya. Kemudian juga orang yang memiliki keturunan yang dianggap baik oleh masyarakat, dia juga bisa memunculkan sifat sombong. Kemudian juga yang memiliki wajah yang cantik ataupun tampan, ini juga bisa memunculkan sifat sombong. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga kita juga perlu waspada dengan yang namanya kesombongan. Karena kesombongan ini bisa menolak hidayah yang Allah ingin datangkan kepada kita. Kemudian yang keempat adalah di antara ikhtiar kita di dalam kita ini memburu hidayah, yaitu tidak fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Ketika ajaran itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Karena ketika seseorang itu fanatik terhadap ajaran nenek moyang, Abu Thalib sulit mendapatkan hidayah ketika dibimbing oleh Nabi untuk mengatakan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena beliau masih kuat di dalam keyakinannya terhadap agama Abdul Muthalib. Inilah yang kami sampaikan terkait dengan memburu hidayah. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya selama masih hidup di dunia ini untuk terus memburu hidayah Allah, sehingga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak ketika kita mati, kita di atas ilmu dan amal yang benar, sehingga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada saya telah memberikan waktu dan memberikan dan luar biasa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, langsung kita akhiri dengan membaca doa rahmat bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi. Ketemu lagi di hari Kamis malam besok insyaallah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.